Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang kami hormati, alhamdulillah ini hari pertama bulan Ramadan 1442 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahun ini kita bisa melaksanakan kegiatan Ramadan seluruhnya, dari sholat taraweh, sholat subuh, kajian, kemudian iktikaf masih dipertimbangkan. Kita laksanakan sebagaimana musim normal, ya, tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Karena tahun kemarin kita sempat berhenti, bahkan di sebagian masjid sampai berhenti total. Bahkan ada beberapa masjid yang saya mengisi kajian sampai sekarang masih belum dibuka masjidnya. Ya. Oleh karena itu, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan hidup dan menghirup udara segar di pagi hari ini untuk mendulang pahala yang begitu besar pada bulan Ramadan. Kemarin atau tadi malam sudah diumumkan bahwa salah satu penduduk di sekitar kita, termasuk salah satu saudara jamaah kita, meninggal dunia pada waktu sore hari sebelum datangnya Ramadan 2 jam. Ini juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan. Sebelum saya mulai, saya teringat dengan hadis Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh para ulama tentang mimpi beliau bertemu dengan 2 orang mu'allaf atau 2 orang teman yang dulu waktu hidup itu bersama beliau. 2 orang ini adalah teman yang sudah almarhum, yang sudah rahimahullah, ya, yang sudah meninggal dunia. Istilahnya kalau di al-Islam itu teman dulu waktu kuliah, ada sebagian yang sudah meninggal dunia, atau teman waktu sekolah di SMP, SMA, ya, sudah banyak yang meninggal dunia. Istilahnya seperti itu. 2 orang ini ceritanya, yang satu rajin, yang satu kurang rajin, tapi sama-sama muslim, sama-sama ikut kuliah subuh, sama-sama ikut kajian ba'da subuh. Cuma yang satu itu memperhatikan, yang satu ngantuk. Tapi sama-sama santri, sama-sama berpuasa. Yang satu puasanya bagus, yang satu puasanya bolong-bolong, artinya banyak tidak mengajinya, banyak membuang-buang waktu. Begitu juga sholat, yang satu sholatnya 2 jam, yang satu sholatnya cuma setengah jam. Intinya bahwa yang satu rajin, secara lahir rajin, yang satu kurang rajin, tapi sama-sama muslim. Kebetulan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang rajin ini meninggal dunia sebelum Ramadan. Yang satu yang enggak rajin ini itu hidup sampai Ramadan. Bahkan mungkin diprediksi yang satu sudah meninggal dunia tahun lalu, Ramadan tahun lalu. Yang satu ini hidup sampai Ramadan kali ini. Ya, karena Ramadan tahun lalu dia terkena COVID-19. Ya, alhamdulillah yang tahun ini masih diberikan kesehatan sehingga bisa menemukan bulan Ramadan. Kemudian ketika mereka dua-duanya sudah meninggal dunia, Thalhah bin Ubaidillah ini bermimpi ketemu dengan 2 almarhum rahimahullah ini. Apakah jamaah pernah ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia? Kalau saya sering, ya, saya sering bertemu dengan orang yang sebenarnya sudah meninggal dunia. Ya. Kenang-kenangan masa lalu, ya, dalam mimpi.
Kemudian Tolha ini bertemu dengan dua orang ini di mana? Bertemunya di depan pintu surga. Di depan pintu surga. Jadi sahabat Tolha bin Ubaidillah yang al-mubasysyiruna bil jannah ini itu memang mimpinya aja sudah pintu surga. Maka kalau diberikan kabar gembira bahwa dia akan masuk surga sudah biasa. Kalau kita belum pernah lihat pintu surga dan belum dijamin surga. Kira-kira begitulah ya, kayak petualangan apa ya tadi itu? Petualangan sang, judulnya apa? Sang petualang. Jadi berpetualangan ke surga mesti judulnya. Ya, berpetualang ke surga itu judulnya bagus itu. Ini sang petualang, petualang kemana? Ke padang pasir. Petualang ke surga. Tidak ada yang lebih indah daripada berpetualang ke surga. Inilah yang dimimpikan oleh Tolha bin Ubaidillah. Dia melihat pintu surga yang begitu indah. Ini harus introspeksi, kita harus introspeksi. Kalau kita belum pernah bermimpi surga, berarti pikiran kita itu belum ke surga. Pikiran kita itu masih dunia. Maka kita bermimpi sesuai dengan pikiran kita. Oleh karena itu pada hari rahimakumullah kita harus bermimpi surga. Minimal kalau nggak bisa bermimpi waktu tidur, bermimpilah waktu sadar. Bermimpilah ketika imam itu membaca ayat-ayat tentang surga. Rasulullah SAW itu kalau membaca Al-Quran tentang surga diam dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau membaca surat-surat yang berhubungan dengan neraka, beliau berhenti dan berdoa, Allahumma ini a'udzubika min sakhatika wan nar. Itulah namanya tadabbur Al-Qur'an. Tidak sekedar baca khatam 3 kali 4 kali, enggak. Membaca Al-Qur'an, kalau ayat surga berhenti. Kalau ayat neraka berhenti. Kalau ayat nikmat disuruh bersyukur, kita bersyukur. Itulah namanya yatlu tilawah. Tilawah itu mengikuti, bahasa artinya mengikuti. Jadi mengikuti apa yang dibaca, menikmatin bacaan itu. Kayak kalian membaca novel seperti itu, atau ketika kalian mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Italia dan Perancis yang dimenangkan oleh, kelihatan nggak lihat itu, tidak apa-apa karena itu nggak penting. Yang penting kita Lailatul Qadar. Maksud saya bahwa begitulah caranya kita tadabbur Al-Quran. Oleh karena itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kok bisa ya khatam 30 juz sekali duduk, sekali berdiri di depan Ka'bah. Ternyata hari ini itu terbukti ada mahasiswa kita yang bisa sekali duduk 30 juz. Kalau mahasiswa aja bisa, apalagi Utsman bin Affan. Jadi bukan suatu yang mustahil membaca Al-Quran sekali berdiri, 1 rakaat dalam sholat witir 30 juz. Bagaimana penafsirannya? Penafsirannya bahwa Utsman bin Affan dan para sahabat itu ketika membaca Al-Quran itu merenungi bacaan sehingga dia larut dalam bacaannya dan tidak bisa berhenti sampai Al-Quran itu selesai. Maka tadi saya analogikan bahwa kalau kita sudah senang pada suatu yang kita tekunin, itu bisa larut dalam hobi itu. Apakah itu membaca novel, apakah itu membaca komik silat, ya, Kopeng Ho, ya, atau silat apa namanya itu, Wiro Sableng 212. Apakah itu komik-komik cinta bagi yang suka bercinta, ya, novel, apakah itu film action ataukah film drama tentang cinta mencintai, itu kan kayak gitu, itu orang sampai larut. Apakah itu game bagi anak-anak,
udah lihat HP game dari jam 1 sampai berapa jam. Apakah itu sepak bola? Bagi yang suka sepak bola, itu bisa dinalar. Oh, berarti orang itu kalau udah suka sama sesuatu itu bisa larut berjam-jam, bisa berjam-jam itu. Nah sekarang kalau Ramadan atau kalau umat Islam yang dekat dengan Al-Quran, dia akan larut dengan Al-Quran itu berjam-jam dan tidak bisa keluar dari larutan itu ya sampai selesai. Itulah yang bisa kita tafsirkan pada diri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika membaca Al-Quran tidak bisa berhenti sampai dia khatam. Pernah suatu ketika ada seorang mahasiswa yang mengimamin sholat, pada sholat Jumat. Dia membaca surat yang panjang. Ketika membaca awal surat nggak berhenti sampai selesai surat itu, ya kira-kira 3 lembar atau 3 halaman lebih. Habis sholat Jumat dimarahin jamaahnya. Kenapa sholat Jumat membaca satu surat yang panjang sampai selesai? Saya tanya, kenapa Anda membaca surat itu panjang-panjang? Ustadz, saya sudah membaca nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti itu bingung di mana memberhentikannya. Bingung gimana berhentinya, karena dia nggak pernah jadi imam, tiba-tiba jadi imam. Jadi bingung, grogi. Nah, berarti perlu latihan. Jadi imam perlu latihan. Jadi harus tahu di mana berhentinya, di mana mulainya. Jadi beda dengan Utsman bin Affan. Ya, yang larut bukan karena imam. Kalau ini larut karena susah memberhentikannya. Kayak orang naik mobil nggak bisa ngerem gitu loh. Nah itu misalnya, bukan karena menikmatin mobil itu, karena nggak bisa ngerem. Saya kembali kepada Thalhah bin Ubaidillah. Jadi Thalhah bin Ubaidillah itu bermimpi di depan pintu Ka'bah. Kapan kita bermimpi di depan pintu Ka'bah para hadirin rahimakumullah? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita bisa bermimpi di depan pintu Ka'bah. Loh kok nggak masuk surga Ustadz? Sebentar. Ya, jangan terburu-buru. Surga itu perlu proses. Lah kemudian dari pintu Ka'bah itu tiba-tiba keluar orang yang berjubah putih. Diprediksi itu malaikat. Menghampiri 3 orang Thalhah, kedua sahabatnya yang mati duluan, yang mati agak terakhir, dan dia masih hidup. Dia berdebar-debar. Ya. Kira-kira menghampiri siapa? Ternyata yang dipanggil pertama kali adalah orang yang matinya agak terakhir. Yang tadi kalau pengajian ngantuk, ya, kalau pelajaran terlambat, ya, kalau membaca Al-Quran cuma ya setengah juz, ya, kalau sholat tarawih nggak lama-lama, dia kok dipanggil duluan? Artinya masuk surga duluan. Ini bukan berarti memotivasi mahasiswa yang malas, bukan. Ya, wah nanti saya masuk surga duluan daripada yang rajin. Sebentar, ini belum selesai. Makanya kalau dengar pengajian itu jangan setengah-setengah. Yang ngantuk-ngantuk itu biasanya salah paham itu. Jangan ngantuk, ini salah paham. Ya, ini baru setengah, baru koma. Itu kok kayak wa fawailul lil musallin terus dia tertidur. Enggak. itu masih koma. Baik, ada rahimakumullah. Kemudian setelah masuk surga duluan, setelah berapa lama malaikat itu keluar lagi. Menghampiri siapa? Menghampiri yang masih hidup atau yang sudah mati? Ya sudah mati. Jadi kalau bapak-bapak mau masuk surga, mati dulu. Masuk surga masih hidup. Dalam hadis disebutkan man qara'a ayatal kursi ba'da kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, maka tidak ada yang menghalangi dia dari masuk surga kecuali membaca ayat kursi, kecuali dia mati. Jadi barang siapa yang membaca ayat kursi setiap sholat 5 waktu, setiap habis sholat 5 waktu,
maka tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian. Jadi dia itu sudah ahli surga. Kenapa belum masuk? Karena belum mati, tinggal mati saja. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang belum baca ayat kursi, silakan baca ayat kursi tapi pelan-pelan ya, sambil dengar ceramah. Ya, dan itu dirutinkan. Mudah-mudahan semuanya ini yang hadir di sini, nggak kecil, nggak besar, nggak tua, yang nggak muda, nggak laki-laki, nggak perempuan, mudah-mudahan bisa melaksanakan, merutinkan membaca ayat kursi setiap habis sholat. Ini kalau bisa dilaksanakan, subhanallah, saya paling gembira. Karena apa? Pahalanya ke saya juga. Ayo laksanakan, ya. Laksanakan membaca ayat kursi habis sholat 5 waktu. Singkat cerita bahwa yang kedua ini, yang rajin tapi mati duluan, ini masuk surga belakangan. Setelah itu malaikat keluar lagi dan menghampiri siapa? Tolhah bin Ubaidillah. Dikira mau disuruh masuk surga. Wah, habis ini saya masuk surga deh. Tiba-tiba malaikat bicara apa? Wahai Tolhah, kamu belum masuk dulu ya, nanti saja. Terbangun, namanya mimpi Pak. Kaget dia. Ternyata dia masih hidup. Oh iya, kalau masih hidup itu belum bisa masuk surga. Jadi ini nggak akan masuk surga semuanya sampai mati. Bukan nggak masuk, sampai mati duluan baru masuk surga. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ini belum selesai, jangan tergesa-gesa, ceritanya panjang. Kemudian mimpi itu diceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Gegerlah Madinah itu. Boleh nggak menceritakan mimpi seperti ini? Boleh, karena mimpi baik. Dulu pernah saya sampaikan di kajian Ba'dal Maghrib bahwa kalau mimpi baik boleh disebarkan, dan disebarkan kepada para sahabat. Sampailah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ini orang yang rajin, yang rajin sholat tahajud, yang rajin sholat taraweh, yang ikut kajian, ya, yang khatam Al-Quran berkali-kali, kenapa kok masuk surganya terakhir? Sedang yang malas ini masuk surganya duluan. Kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kenapa kalian kagum kenapa kalian kok kaget dengan masalah ini? Bukankah Rasulullah balik bertanya, bukankah umur orang yang malas ini lebih panjang? Umur orang malas ini lebih panjang, minimal setahun. Kalau diterangkan para ulama itu kira-kira 1 tahun lah. 1 tahun itu berapa hari? 365 hari. Sholat sehari berapa? 5 waktu. Berapa rakaat? 17 kali 365. Ini yang jago matematika, ayo dijawab. Ya, 17 kali 365 berapa? Pakai kalkulator nggak apa-apalah. Itu dihitung, itu baru rakaatnya. Sujudnya berapa? Sujud dalam setahun berapa? Dihitung. Habis itu dia setiap sujud mengucapkan apa? Subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? 3 kali. 3 kali 2 kali 3 65. Berapa itu? Nah, bingung lagi ya. Al-Fatihah. Berapa kali Al-Fatihah? Ya, 17 kali Al-Fatihah. Berapa huruf Al-Fatihah itu? Bismillah berapa? Alhamdulillah berapa? Ya, belum baca surat setelah sholat, setelah Al-Fatihah. Belum baca Subhana Rabbiyal Azim. Belum baca At-Tahiyatulillah. Ya, belum membaca sholawat, tasyahud, sholawat, doa ba'da at-tasyahud. Belum nanti habis sholat berdoa lagi. Itu baru sholat saja. Belum ngajinya, belum setorannya, belum ikut kajian dalam setahun. Kira-kira kajiannya ada berapa di Al-Islam setahun? Dan berapa jam? Belum infaknya. Ya. Belum dia biru walidain, mudik berapa kali ketemu dengan orang tua. Hitunglah amal soleh itu.
Kira-kira berapa? Setahun itu dikalikan seluruh amal solehnya. Walaupun dulunya dia malas, tapi dalam setahun itu dia rajin. Ketika tahu temannya meninggal dunia, dia sadar, dia mulai rajin mengejar ketinggalan ya, dari temannya itu. Dan Rasulullah kemudian bersabda, kemudian dia mendapatkan bulan Ramadan yang tidak didapat oleh teman yang meninggal dunia. Istilahnya kalau teman kemarin yang asarnya meninggal dunia, kita sampai sekarang masih hidup, mudah-mudahan bisa hidup sampai minimal sampai Idul Fitri. Amin ya robbal alamin. Itu minimal. Kalau bisa lebih daripada itu, kalau bisa Ramadan tahun depan kita bertemu lagi. Inilah kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang yang sangat berharga. Maka Rasulullah mengatakan, antara orang yang malas tetapi kemudian mengejar ketinggalannya selama setahun dan ketemu bulan Ramadan dengan temannya yang rajin tapi mati duluan, kata Rasulullah, antara langit dan bumi jaraknya. Antara langit dan bumi. Dari situ disimpulkan bahwa sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan banyak amalnya, ya. Tuh man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, tentunya sama-sama baik, sama-sama rajin. Yang satu panjang umur, yang satu pendek umur, lebih baik yang panjang umur. Ya. Tetapi sebaliknya, sejelek-jelek orang adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Semakin tambah umurnya, semakin jelek amalnya, semakin rakanya semakin ke dalam. Maka kita mudah-mudahan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi panjang umur hingga Ramadan kali ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah pada bulan Ramadan hari ini. Alhamdulillah, nikmat sangat besar. Semua nikmat kalah. Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un, dalam surat Yunus, ya. Katakanlah, dengan karunia Allah berupa iman, takwa, kesempatan, semangat untuk hadir pada kajian-kajian, pada kegiatan-kegiatan bulan Ramadan, itu adalah kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita harus bangga, harus senang. Wa khairun mimma yajma'un, ini lebih baik daripada fulus, daripada uang, daripada harta, daripada dunia. Lebih baik kita diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu yang sangat berharga ini untuk mendulang pahala. Salah satunya dengan mengikuti kajian. Mengikuti kajian ini pahalanya lebih besar daripada membaca Al-Qur'an sendiri. Ya. Menuntut ilmu itu lebih besar pahalanya daripada ibadah pribadi. Karena ini waktunya 1 bulan, walaupun nanti kita tidak tahu, karena ada keputusan larangan mudik 6 Mei sampai 18 Mei itu, kemudian banyak jadwal-jadwal Ramadan termasuk di Al-Islam yang berubah. Termasuk itikaf yang tadinya ada kemudian dipertimbangkan karena mahasiswanya sudah pada pulang, ya. Termasuk kajian rutin yang semestinya 30 hari sebagaimana biasa sudah berjalan 3-4 tahun, yang insya Allah judulnya adalah membahas buku Banyak Jalan Menuju Surga, ya. Ini buku Banyak Jalan Menuju Surga. Kebetulan, ini faktor kebetulan, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu isinya 30 jalan menuju surga. Ini tidak direkayasa, memang begitulah Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk menulis sehingga sampai jalan ke-30. Berarti sesuai dengan bulan Ramadan, sesuai dengan seri sinetron yang ada di televisi. Wah, itu kalau Anda lihat serinya 30 juga, ya. Makanya kita ganti dengan sinetron Banyak Jalan Menuju Surga live, ya. Lah ini bisa loh, ini dari luar yang tidak ikut jamaah bisa melihat dari YouTube,
ya setiap pagi. Bahkan kalau Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia itu telah meluncurkan program, dan ini kalau perlu ditiru oleh Al-Islam, namanya program 24 jam bersama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pada bulan Ramadan. Maksudnya 24 jam itu apa? Live streaming 24 jam, live streaming 24 jam, supaya tidak membebani kota jamaah, maka menggunakan namanya radio streaming. Bisa didengar di apa namanya, di mobil, bisa didengar kapan saja, ketika ibu-ibu masak, ketika ibu-ibu bersihkan, bisa langsung dengar itu. Kan yang penting kan suaranya, orangnya nggak perlu. Makanya kalau saya ditutup juga nggak apa-apa, ini tutup gitu. Ibu-ibu kan juga nggak lihat saya, kan suara. Ya, maksud saya itu lebih ringan di internetnya. Tapi kalau pakai suara, pakai kamera, bagus lagi. Cuma kalau uploadnya dan downloadnya itu lebih berat. Ya, butuh internet yang besar. Tapi itu bagus, program 24 jam. Al-Islam belum sampai 24 jam, paling berapa jam? Pagi, siang, sore, malam, mungkin begitu, karena ada namanya petualangan bulan Ramadan, itu juga kajian live streaming ada, tetapi tidak 24 jam. Tahun depan mudah-mudahan kita bisa memunculkan program 24 jam bersama Al-Islam. Ya, 24 jam bersama Al-Islam pada bulan Ramadan. Bukan hanya pagi saja, tapi selama 24 jam. Bahkan sekedar usul juga, untuk Al-Quran, ini juga saya punya ide, karena kemarin ada orang nelpon saya ya, tentang masalah Al-Quran ini, bisa memunculkan program Al-Quran 24 jam live streaming. Bagaimana caranya? Anda mahasiswa atau ustadz Al-Islam ya, itu bergantian ya, di depan kamera atau di depan internet, menerima setoran tahsin Al-Quran dari jamaah online. Ya, makanya di sini ada 10 ustadz. Ya, berarti masing-masing nanti shift kayak penjaga itu. Dari jam sekian ke jam sekian ustadz ini, dari jam sekian ke jam sekian ustadz ini. 24 jam menerima ya, setoran dari jamaah-jamaah yang ada ini. Termasuk jamaah yang tidak bisa hadir. Kalau laki-laki kepada laki-laki, kalau ibu-ibu kepada ustadzah-ustadzah yang wanita. Itu luar biasa itu. Jadi 24 jam bersama Al-Quran lewat live streaming. Ini menyaingin live yang di Mekah dan di Madinah. Di Mekah dan Madinah itu kan shootingannya Ka'bah dan Masjid Madinah, terus belakangnya itu Al-Quran. Kalau Madinah belakangnya backgroundnya hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka nanti Al-Islam juga begitu, live streaming 24 jam bersama Al-Quran, settingannya belakangnya pesantren tinggi Al-Islam. Bisa juga seperti itu. Tapi kita akan ganti dengan ustadz yang siap menerima setoran tahsin. Nah, berarti kan banyak ini, ada Al-Qurannya, ada kajiannya, mungkin ada program-program lain, tapi selama 24 jam. Insya Allah bisa diusahakan nanti tahun depan, seandainya tahun sekarang belum bisa. Ini bagus Pak, makanya memang masyarakat kita itu butuh panduan, termasuk pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada namanya kultum ba'da tarawih, nggak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya sebagian orang menganggap kultum itu bid'ah, kajian subuh bid'ah, apalagi pakai kamera, ini tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Kita jawab bahwa jangankan kultum, jangankan kajian tarawih sendiri itu tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa Anda mengerjakan? Nggak bisa jawab dia, karena dia menyampaikannya hanya dengan semangat tanpa ilmu. Ini namanya istihadiyah, dunyawiyah, teknisiyah ya. Ini teknis itu diserahkan kepada umat Islam. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah, Anda itu lebih tahu bagaimana teknis nyoteng, teknis membuat program bulan Ramadan ya, teknis mengumpulkan dana, itu teknis untuk mendukung program-program
Ramadan yang tujuan adalah la'allakum tattaqun. Berarti seluruh sarana yang bisa mendukung kepada la'allakum tattaqun itu berarti sarana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti seluruh kegiatan yang membawa ketakwaan kepada kita maka berarti itu disunahkan. Nah, kemarin dalam sebuah kajian online saya ditanya oleh jamaah, Ustadz, apa amalan yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah pada bulan Ramadan? Apa jawabannya kira-kira? Apa para hadirin rahimakumullah? Ikuti kajian, baca Al-Quran 5 kali khatam, atau sholat tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya, atau apa? Atau menyediakan sahur dan buka kepada masyarakat. Apa yang paling afdal dilakukan pada bulan Ramadan? Ini pertanyaan dari jamaah. Apa jawabannya kira-kira? Jawabannya umum, setiap amalan yang bisa meningkatkan keimanan, meningkatkan semangat hidup, meningkatkan keyakinan kita kepada Allah, maka itu yang lebih afdal. Artinya amalan yang dicintai oleh Allah itu bukan amalan anggota badan, tetapi amalan yang bisa menggerakkan hati. Kalau sama-sama sholat, maka lebih baik adalah orang yang sholatnya khusyuk, yang habis sholat dia semangat. Yang diambil itu amalan hati. Siapa yang lebih afdal di antara yang hadir di sini untuk diberi hadiah? Biasanya itu membawa buku, lupa tadi ya, untuk diberikan hadiah sama para hadirin. Siapa yang lebih afdal di antara para hadirin ini? Yang duduknya paling depan, atau yang duduknya paling belakang, atau yang mencatat? Enggak. Yang paling afdal adalah yang bisa merubah isi hatinya, lebih semangat ketika dengar kajian. Ketika dengar kajian ini dia tambah ilmu, tambah semangat, tambah bertakwa, tambah takut kepada Allah, dan tambah kepingin masuk surga. Itulah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak kelihatan, karena itu termasuk amalan hati. Jadi amalan yang paling afdal adalah amalan yang menyentuh hati, menggerakkan hati, buat kita semangat. Itu yang lebih afdal. Walaupun kadang-kadang didukung dengan amalan lahiriah, tapi itulah yang lebih afdal, yang merubah. Makanya nanti ini ada penerimaan mahasiswa baru ya, kemarin kita rapat dengan para asatidzah ya. Siapa yang diterima, siapa yang ditolak? Kita katakan bahwa yang kita terima adalah orang yang akhlaknya baik, walaupun dia ya lemah dalam hafalan, walaupun dia lemah dalam bahasa Arab, kita terima kan akhlaknya baik. Dan kita tolak orang yang akhlaknya nggak baik walaupun dia pinter. Jadi ukuran Ma'had Al-Islam itu ada yang berakhlak karimah, bukan yang pinter saja. Lebih baik lagi kalau dia pinter dan berakhlak karimah. Jadi kalau nggak ada pilihan kecuali akhlak karimah, kita lebih kedepankan akhlak karimah. Itulah model pendidikan yang akan kita terapkan tadi nanti. Termasuk kriteria mahasiswa yang diterima adalah kriteria mahasiswa yang cita-citanya masuk surga. Mahasiswa yang mengikuti kajian banyak jalan menuju surga. Ini yang kita kedepankan ya, karena kalau orang cita-citanya bukan surga, ngapain juga? Surga adalah cita-cita kita yang paling utama ya. Maka dari situlah kita kemudian kepingin membahas banyak jalan menuju surga. Buku ini sebenarnya sudah lama, tahun 2015. Sebagian dari jamaah ada yang belum lahir 2015 ya. Kemudian ini juga asbabu nuzulnya ya, sebab turunnya buku ini karena kajian sholat subuh di sebuah masjid ya, waktu itu malam 27 Ramadan. Kemudian paginya saya ngisi kuliah subuh tahun 2013 atau 2014. Saya menyampaikan karena diminta untuk mengisi kajian dengan judul banyak jalan menuju surga. Saya cari referensi ya dalam bahasa Arab dan seterusnya. Kemudian saya sampaikan kepada jamaah 30 jalan itu. Saya sampaikan dalam 1 jam 30.
Ternyata jamaah yang hadir itu ribuan. Waktu itu banyak yang habis kajian menemui Ustadz, minta bukunya, minta makalahnya, minta. Nah, saya nggak punya buku, nggak punya makalah, ini ada yang bahasa Arab. Ya udahlah, insya Allah karena banyak diminta, coba saya susun lagi supaya menjadi 30 jalan menuju surga. Alhamdulillah tahun depannya buku itu sudah terwujud, yaitu tahun 2015. Itu asbabun nuzul turunnya buku ini. Kemudian ternyata langsung habis buku itu dalam waktu setahun lebih dikit. Makanya kemudian sempat kosong selama 5 tahun. Kemudian kita kepengen mencetak lagi pada tahun 2021 ini, Januari kemarin dicetak ya. Makanya kita bahas pada kajian Ramadan kali ini, walaupun nanti tidak sampai 30 hari, jika memang harus mudik sebelum tanggal 6 dan nggak ada jamaahnya, ya sudah, yang penting kita sampaikan buku ini. Makanya nanti yang jalan yang mungkin tidak banyak kita double, karena saya tidak bisa mengisi tiap hari ya. Biasanya nanti hari Rebo, hari Sabtu, hari Ahad itu saya di tempat lain. Jadi di sini cuma 4 hari, nggak bisa 30 jalan menuju surga. Maka kita rapel. Ada rahimakumullah, ini sudah suruk ya, tapi belum boleh sholat. Nggak boleh sholat. Jangan kita semangat dalam beribadah, nggak punya ilmu, kita sholat suruk, pas suruk, bukannya kita dapat pahala, tapi justru malah berdosa, karena sholat di waktu terlarang ketika matahari sedang terbit. Ini sedang terbit, nggak boleh sholat. Nah, kita menunggu 15 menit minimal ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, karena memang materinya belum dimulai ya, kan belum dimulai ban mukadimah. Oh sudah ada, padahal belum disampaikan. Jalan yang pertama apa? Ya, belum. Tapi nggak apa-apa bertanya, dia lah biar nggak ngantuk ya. Ya. Berarti kan itu sebenarnya satu hal yang memang konkret, mimpi datang orang meninggal dunia itu memang benar. Tapi apakah ada syubhat lain yang misalkan untuk mengganggu, kemudian yang datang daripada jin untuk mengganggu kehidupan dia, seolah-olah, karena kadang-kadang gini, orang yang meninggal dunia datang kepada orang hidup itu memberikan pesan-pesan tertentu. Misal dia ngasih wasiat, nanti kamu itu ada ini, ada ini, ada ini, kamu temui si fulan, ada ini, ada. Nah, sebenarnya menempatkan kedatangan orang yang sudah meninggal kepada orang sudah hidup itu sampai sebatas apa? Baik, ini pertanyaan bagus. Mungkin juga dialami oleh sebagian orang, bahwa sudah banyak orang yang bermimpi dengan orang yang meninggal dunia, dan itu sebuah kenyataan. Termasuk saya alami banyak ya. Saya mengalami mimpi banyak ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Batasannya bagaimana? Kalau dia memberikan pesan, kan bukankah ada sebagian aliran sesat itu muncul gara-gara dia bermimpi dengan orang yang sudah meninggal dunia. Apakah dia bermimpi dengan Rasulullah SAW, mengklaim ketemu dengan Rasulullah SAW yang kemudian berwasiat untuk mengamalkan sebuah kitab, yang kemudian dengan kitab itu dia mendirikan organisasi, jadikan rujukan, bahkan ada yang mengklaim dirinya Imam Mahdi. Sebagaimana sekarang yang lagi tren itu adalah Gaza. Saya nggak tahu teman-teman pada dimasukkan dalam grup Gaza enggak ya. Itu kalau nggak salah satunya adalah mengaku dirinya Imam Mahdi dari Pakistan ya. Apakah dari mimpi atau tidak, yang jelas salah satunya mimpi, seakan-akan dia naik langit, dia naik ke langit ya. Kemarin itu saya lihat di YouTube atau di apalah, saya dapat kiriman gitu. Itu ada, ternyata orang naik kuda itu ke langit
pakai tangga. Jadi tangga itu ke langit, ada kuda naik ke langit. Ini kayak Imam Mahdi saya pikir. Ternyata saya amati kartun, game anak-anak itu. Jadi ada game itu kartun yang dia pahlawan naik ke langit pakai tangga. Nih kayak gimana, tangga tinggi banget. Nah kira-kira ini yang ngaku Imam Mahdi itu nampaknya juga kayak gitu, ada tangga yang menuju ke langit. Oh berarti Imam Mahdi. Sebagian teman-teman Indonesia juga menyebarkan itu, mengajak bergabung dengan Imam Mahdi dari Pakistan itu. Saya cenderung pasif ya, kenapa? Ini nggak jelas. Pokoknya kalau standar saya adalah kalau ulama kaliber dunia belum berkomentar, belum berikan pesan, belum memberitahukan sesuatu tentang apa yang sedang bicarakan, kita ikut ulama ya, ikut ulama karena hal-hal seperti itu banyak syubhatnya. Apa benar atau tidak benar kita nggak ngurus. Sekarang kita ngurus apa yang di depan kita, apa pekerjaan kita, apa langkah kita untuk memenangkan Islam. Begitu juga soal akhir zaman. Akhir zaman itu banyak syubhatnya. Orang bilang gini, tahun bulan Ramadan tahun lalu itu menyebar isu bahwa akan terjadi meteor jatuh tanggal 5 malam 15 Ramadan, terjadi gempa, terjadi kekacauan. Dari situlah datang Imam Mahdi. Saya pikir bener enggak ya? Saya waktu itu ikut komentari di YouTube ya, tapi tidak banyak, bahwa jangan cepat kita percaya dan mentakwilkan hadis-hadis seperti itu, apalagi hadisnya dhaif, apalagi para ulama belum bicarakan, dan benar nggak terjadi apa-apa. Kan malu kita ya, sudah menyebarkan yang seperti itu, sudah semangat, ternyata nggak terjadi apa-apa. Berarti prediksi terhadap hal yang tidak jelas, apalagi hadisnya tidak masyhur, tidak sahih, dan para ulama juga nggak ngomong. Jadi pegangan kita para hadirin adalah para ulama ya, termasuk saya sendiri menunggu ya pernyataan-pernyataan para ulama dunia, bukan hanya Indonesia, ulama Indonesia dan ulama dunia, supaya kita nggak tersesat, termasuk masalah Imam Mahdi di Pakistan, termasuk masalah akhir zaman dan seterusnya, termasuk masalah COVID-19 ya. Ini juga harus kita bersikapnya juga bijak ya, termasuk mimpi tadi, mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Tidak boleh kalau memberikan pesan-pesan yang bertentangan dengan syariat, atau membuat syariat baru, membuat ajaran baru yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah, dan tidak disebutkan para ulama. Enggak, berarti ini subhat dari setan. Berarti setan telah mengubah dirinya, menyamar orang yang sudah meninggal dunia, kemudian dia memberikan pesan kepada orang tersebut. Ini sudah kita bahas sebenarnya dalam mimpi Nabi Yusuf ya, bukunya belum selesai, Kesabaran yang Indah. Tetapi kalau sekedar mimpi, dan ini yang saya rasakan, mimpi sekedar mimpi, ketemu bahkan ngomong aja enggak, melihat, bertemu, kemudian ya begitulah, kayak kita bertemu dengan mahasiswa tapi ini sudah mati semuanya gitu loh ya. Gini aja, cuma lihat doang, ngomong aja enggak, malah ngantuk sebagian. Mahasiswa ini memang nanti harus pakai kursi lah di depan ini. Kalau yang sendirian orang tua enggak apa-apa. Kalau mahasiswa masih umur 17 tahun aja sudah lemes, kurang gizi kayak gitu, kan baru sahur tidur. Maksud saya pada kalau mimpinya itu adalah sekedar melihat, seandainya ngomong masalah dunia tidak ada pesan, boleh. Tapi kalau ada pesan-pesan yang kira-kira bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, itu nggak boleh. Kalau pesannya sesuai dengan Al-Quran, oke lah. Kamu wahai anak, banyaklah membaca Al-Quran. Wahai anak, ikutilah kajian setiap subuh pada bulan Ramadan. Nah, itu bagus itu. Berarti pesannya pesan yang baik. Rajin-rajin ketika Anda belajar di Al-Islam, jangan ngantukan wahai anakku. Wah, itu diterima itu. Berarti pesannya benar. Walaupun pesan orang mati. Ya. Kita nanti nggak lihat orang mati atau orang hidup, lihat pesannya itu.
Saya kira itu jawabannya ya. Jawabannya, selama pesannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu silahkan diterima. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, walaupun itu orang yang sudah mati, walaupun itu kiai kita, walaupun bapak kita, enggak. Tapi biasanya mereka bertemu dengan orang-orang itu enggak membawa pesan, cuma ketemu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Karena sudah ada yang bertanya, silakan yang lain, silahkan. Kalau memang ada, ya. Ada? Nggak ada, karena belum disampaikan materinya juga. Nomor pertama, masih ada 5 menit. Nomor pertama, banyak jalan menuju surga adalah iman dan amal soleh. Ya, nomor pertama hari ini hari pertama kan, berarti besok nomor kedua, besoknya lagi nomor ketiga dan seterusnya. Ya. Banyak beriman atau beriman kepada Allah dan beramal soleh. Dalilnya surat Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa aminus solihati ulaika ashabul jannah. Jadi banyak jalan menuju surga dalam buku ini hanyalah jalan-jalan yang sudah dinaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang tidak dinaskan nggak kita tampilkan dalam buku ini, karena mungkin ada ulama lain, penulis lain sampai menulis 128 banyak jalan menuju surga. Wah, banyak banget, ternyata banyak penafsiran, tidak ada surganya di dalam teksnya. Kalau ini ada surganya, ulaika ashabul jannah. Orang-orang beriman dan beramal soleh, merekalah penduduk surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Pelajaran dari ayat pertama cuma dikit, makanya tadi mukadimahnya lama karena isinya dikit. Pelajaran pertama, seseorang yang mengaku dirinya beriman tetapi tidak beramal soleh, maka imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kedua, iman dan amal soleh menyebabkan orang masuk surga. Ketiga, pelajaran ketiga, pengertian iman apa, ada yang tahu nggak? Pengertian iman menurut ahlus sunnah wal jamaah. Karena kalau kita salah dalam pengertian iman, maka kita akan masuk dalam kategori aliran sesat. Jadi yang membedakan antara ahlus sunnah dengan khawarij, dengan murji'ah, dengan syiah, dengan qadariyah, dengan jabariyah, itu masalah keimanan. Maka misalnya ini pembahasan penting dalam masalah akidah, biar nanti yang nyampaikan ustaz-ustaz lain. Tapi kalau dalam buku saya ini cukup menyampaikan pengertian ahlus sunnah wal jamaah tentang iman, ini penting. Pertama apa? Iman itu ada 5 unsur. Pertama, tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Tadi sudah saya sampaikan, amalan hati itu pertama membenarkan, mempercayai dengan hati. Percaya itu dengan apa? Dengan tangan kan enggak, dengan pikiran enggak, dengan hati. Saya tanya sama jamaah, sama anak-anak, ini ada enggak anak-anak? Ini anak-anak ini, kamu percaya enggak ada Ka'bah? Percaya enggak ada Ka'bah? Di mana? Kamu percaya? Padahal belum ke sana. Sudah ke sana? Belum. Kamu percaya? Kenapa? Lihat di TV. Itu mungkin film itu. Ini contoh. Kenapa percaya? Nah, bingung kalau ditanya, kenapa percaya? Ya gitu aja. Ya, itu namanya al-imanu bil ghaibi. Ini walaupun masih kecil sudah beriman dengan yang gaib. Apa itu? Ka'bah. Kita pun sebagian juga belum pernah ke Ka'bah kan? Jadi kenapa percaya? Oh, cerita orang Ustaz. Cerita bapak, cerita ibu, cerita teman-teman ada Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Bahkan percaya bahwa di sana ada namanya Mekah. Ya mungkin kalau sekarang ada televisinya Ustadz, ada live-nya, tambah percaya. Itu namanya tasdikun bil qalbi. Iman kepada gaib itu seperti itu, termasuk surga. Anda percaya dengan adanya surga? Kenapa? Dari mana kok iman kepada surga? Padahal nggak ada live juga, live surga kan nggak ada. Ini televisi surga kayak apa? Nggak ada kan? Kok percaya? Makanya dalam sholat tahajud itu dibaca enggak oleh jamaah? Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, kan gitu. Surga itu benar, neraka itu benar, harus percaya walaupun kita belum
lihat, ini berat loh Pak. Justru disinilah banyak orang berjatuhan imannya gara-gara masalah gaib. Kenapa kalian sholat berjamaah? Kalian sholat subuh, akan dapat pahala. Pahalanya mana? Ya nggak tahu pahalanya. Pahalanya nanti surga Ustaz. Jadi percaya kepada gaib itu inti daripada agama. Kalau kita nggak percaya sama gaib, sudahlah. Kita termasuk orang-orang yang materisme, ya, atau orang-orang yang sekularisme, orang-orang liberal itu yang nggak percaya kepada yang gaib. Pertama percaya dengan hati. Yang kedua, sudah percaya itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa annal jannata haq wa annan nar haq wa wa'duka haq. Kalau cuma percaya di hati nggak diucapkan nggak sah. Kamu percaya. Ayo saksikan bahwa kamu asyhadu alla ilaha, saya percaya. Asyhadu alla ilaha illallah. Maka asyhadu alla ilaha illallah itu masuk rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, berikut iman kepada malaikat, kepada para nabi, kepada hari akhir, kepada kitabnya, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Itu masuk dalam rangkaian iman kepada Allah dan hari akhir. Diringkes 6 itu diringkes jadi 2, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, itu. Jadi harus diucapkan. Ada enggak orang beriman tapi enggak diucapkan? Ada enggak? Beriman tadi enggak diucapkan. Siapa itu? Abu Thalib. Abu Thalib itu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi enggak diucapkan. Akhirnya masuk neraka. Masuk neraka. Yang kedua, yang ketiga, diamalkan dengan anggota badan. Diamalkan dengan anggota badan. Siapa yang percaya dan mengucapkan tapi enggak mengamalkan dengan anggota badan? Siapa? Iblis laknatullah alaih. Itu percaya kepada Allah bahwa Allah itu pencipta alam semesta. Ya, dia mengatakan Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, tangguhkan saya sampai hari kiamat, panjangkan umur saya. Dia mengatakan Tuhanku. Jadi iblis itu percaya bahwa Tuhan yang mencipta, cuma disuruh sujud kepada Adam tidak mau. Berarti dia percaya dan mengucapkan tetapi tidak mengamalkan. Iman itu harus 3 itu Pak. Percaya, mengucapkan, mengamalkan. Orang munafik mengucapkan, mengamalkan tapi enggak percaya. Dia sholat di shop pertama, ikut haji setiap tahun, umroh tiap bulan, tapi masuk neraka. Kenapa? Cuman anggota badan, hatinya tidak percaya. Jadi 3 contoh ini. Makanya orang beriman yang benar adalah yang percaya, diucapkan dan diamalkan. Tambah 2 Pak. Apa itu? Yazidu bil bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ya. Jadi bertambah dengan ketaatan. Makanya para jamaah kalau kepengen mendulang banyak pahala, ini hadir di pengajian ini tambah iman. Baca Al-Qur'an tambah iman. Berkata baik tambah iman, tambah pahala. Tapi kalau sudah bicarakan orang lain, sudah bermaksiat, turun lagi. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Ini penting Pak ya. Nanti akan kita terangkan kapan-kapan bahwa kalau kita nggak percaya iman itu turun dan naik, kita sudah masuk kelompok murji'ah yang mengatakan imannya seorang pelacur itu sama dengan imannya malaikat. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita ini termasuk orang yang naik turun imannya. Naik ketika ke masjid, turun ketika turun dari masjid. Lah iya bener. Benar itu, enggak main-main, walaupun kelihatannya main-main. Naik ke masjid itu naik imannya, turun juga turun. Bukankah ketika Anda di masjid Anda semangat, ketika turun sudah berkurang semangatnya? Seperti HP ini loh iman itu Pak. Kalau dipakai, tadi saya ceskan ya, itu sampai 100%. Berarti ini lagi sholat, lagi baca Al-Quran 100%. Nanti kalau dipakai, sudah saya cek nih, sudah berapa ini? Tinggal berapa ini? Tinggal 93%. Udah turun kan? Karena dibawa ke al-Islam ya. Dibawa kemana-mana, turun. Nanti insya Allah akan dicesan lagi waktu duhur, cerat, penuh lagi. Dilepas lagi, berkurang, dibawa kemana-mana. Nanti asar diceskan lagi, penuh lagi, begitu.
Itu yang punya HP begitu. Cara merawat HP itu kalau sedang habis dicaskan. Coba sekali-kali Anda nggak usah dicaskan, dibiarkan sehari 2 hari, apa HP-nya mati. Begitulah kita ini sedang sholat subuh, sedang ikut kajian, tinggi imannya. Ketika keluar dari masjid turun, nanti duhur masuk masjid lagi, tinggi lagi imannya. Begitu seterusnya. Makanya jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu, karena sudah Allah tentukan waktunya supaya ngecasnya itu ya waktu itu. Ditambah sholat sunnah, ditambah baca Al-Quran. Makanya bulan Ramadan ini benar-benar full 100%. Tapi nanti kalau bulan Ramadan turun lagi, makanya butuh 1 tahun lagi. Jadi begitu sistem pengecasan itu, bisa harian, bisa mingguan, bisa tahunan. Harian sholat 5 waktu, mingguan sholat Jumat, tahunan Ramadan. Itu sistem yang sangat tertib dan sangat bagus yang Allah berikan dalam syariat Islam. Itu iman yazidu wa yanqus. Ya, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan pada jalan kedua. Jalan pertama adalah iman dan beramal soleh. Kemudian jalan kedua sampai jalan 30 insya Allah akan diterangkan dalam kajian setiap subuh. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah hingga akhir Ramadan. Amin ya robbal alamin. Saya kira cukup karena kita mau sholat suruk. Sholat suruk adalah pahalanya seperti pahala umroh, tamatan, tamah, sempurna. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita dan menambahkan keimanan dan ketakwaan pada bulan Ramadan ini dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.